Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jumpa Hamzah. Selamat datang, dan untuk Anda yang baru bergabung, mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat serta nuansa edukasi kepada Anda semuanya. Tetap semangat untuk terus belajar dan terus berkarya. Apakah Anda pernah membaca sebuah kerajaan di mana kerajaan ini pernah berjaya di Nusantara, dan konon kerajaan ini merupakan sebuah kerajaan adidaya dan sangat terkenal hingga kawasan Asia Tenggara lainnya. Kerajaan ini tentu Anda sudah tidak asing lagi. Kerajaan ini berdiri di tanah Jawa dan bernama Kerajaan Majapahit. Menjadikan kerajaan ini salah satu kerajaan yang pernah ada di Nusantara dan disegani bahkan oleh kawasan-kawasan negara Asia Tenggara pada zamannya. Kemudian kalau kita berbicara tentang Kerajaan Majapahit, tentu tidak terlepas dari salah satu pencapaian terbesar, yaitu pernah menyatukan Nusantara. Tentunya ini merupakan sebuah prestasi yang sangat besar bagi sebuah kerajaan pada masa lalu. Kemudian kalau kita bertanya, kalau misalkan Kerajaan Majapahit bisa menyatukan dan bisa menaklukkan daerah-daerah yang ada di Nusantara pada masa lalu, lantas seperti apa kekuatan militernya? Sejauh apa perbandingan kekuatan militer Kerajaan Majapahit, atau senjata-senjata apa saja yang dimiliki oleh Kerajaan Majapahit ini di masa lalu? Ini akan kita coba bahas pada episode kali ini. Ayo kita putar dulu intronya dan kita lihat seberapa kuat Majapahit ini. Majapahit merupakan sebuah kerajaan yang pernah berdiri megah dan menjadikan kerajaan ini adalah kerajaan yang disegani pada masa lalu. Kerajaan Majapahit merupakan sebuah kerajaan yang memiliki sistem monarki, kemudian memiliki kepercayaan Hindu-Buddha. Kerajaan ini didirikan oleh Prabu Wijaya sekitar tahun 1200-an hingga runtuh pada tahun 1400-an. Konon lokasi kerajaan Majapahit ini masih menjadi perdebatan menurut kalangan arkeolog-arkeolog modern hingga pada abad modern ini. Ada yang mengatakan kerajaan Majapahit ini berada di lokasi tepatnya di Jawa Timur, yaitu di daerah Trowulan, Mojokerto. Ada juga yang mengatakan bukan di situ, tetapi ada di daerah-daerah di Pulau Jawa lainnya, khususnya di Jawa Timur. Tetapi kita tidak akan membahas lokasi kerajaan Majapahit ini karena ini masih menjadi misteri dan menjadi perdebatan. Yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah seberapa kuat armada-armada dan pasukan-pasukan yang dimiliki oleh kerajaan Majapahit ini. Karena di masa lalu kalau Anda baca sejarah, kerajaan Majapahit ini berhasil menaklukkan sejumlah daerah-daerah yang ada di sekitar Pulau Nusantara. Sehingga kerajaan Majapahit ini mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, di mana Mahapatih Gajah Mada ini terkenal dengan Sumpah Amukti Palapa, yang konon katanya buah palapa ini merupakan buah yang masih dirahasiakan dan masih terus dicari buah apa itu. Yang jelas Patih Gajah Mada ini sebelum menyatukan Nusantara di bawah kesatuan kerajaan Majapahit tidak akan melakukan makan makanan buah, yaitu Sumpah Palapa. Saya pernah membahas ini di video saya, silahkan Anda bisa cek di video saya tentang Sumpah Palapa. Baik, seperti apa sih kriteria ataupun pasukan-pasukan yang dimiliki oleh kerajaan Majapahit di masa lalu? Konon kerajaan Majapahit ini bahkan pernah bisa mengalahkan pasukan Mongol pada masa lalu. Seperti kita ketahui bahwa pasukan Mongol merupakan salah satu pasukan yang pernah ada di muka bumi ini dan merupakan pasukan yang terkuat sepanjang sejarah pasukan yang ada pada masa lalu. Tetapi ini bisa dikalahkan menurut catatan sejarah oleh pasukan Majapahit. Nah, tentunya kalau Majapahit itu bisa menyatukan wilayah-wilayah Nusantara dan di luar Jawa, tentunya yang menjadi pertanyaan, berarti kerajaan Majapahit ini memiliki pasukan-pasukan yang elit, pasukan-pasukan yang tangguh, dan tentunya memiliki persenjataan yang super canggih pada masanya. Tahukah Anda bahwa ada sebuah sebutan untuk pasukan-pasukan elit Majapahit? Jadi sudah pada waktu itu kerajaan Majapahit sudah memiliki pasukan elit yang diberi nama Bayangkara. Bayangkara ini diambil dari bahasa Sanskerta. Tentu kalau Anda melihat kata Bayangkara di zaman modern sudah banyak kita temui dan jamak ditemui di kelas-kelas militer ataupun kelas-kelas yang bergerak di bidang kemiliteran. Ya, ada Bayangkara, ada ibu-ibu Bayangkara dan seterusnya.
Nah, pasukan Bhayangkara ini konon adalah sebuah pasukan elit yang dimiliki oleh kerajaan Majapahit, di mana pasukan elitnya itu konon satu orang pasukan Bhayangkara itu setara dengan 10 pasukan pada masa itu. Jadi di masa itu kan ada kerajaan-kerajaan kecil yang juga ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit. Dan konon pasukan Bhayangkara ini satu pasukan saja itu setara dengan 10 pasukan atau 10 orang yang ada di pasukan-pasukan yang lain pada waktu itu. Nah, ini mengingatkan kita kepada pasukan-pasukan elit yang dimiliki oleh Indonesia, seperti Denjaka, seperti Kopassus dan seterusnya, di mana pasukan-pasukan yang dibentuk oleh pada waktu itu oleh Laksamana ataupun Patih Gajah Mada pada waktu itu yang membentuk pasukan Bhayangkara ini, konon mereka memiliki fisik yang jauh melebihi pasukan-pasukan pada umumnya dan memiliki kekuatan fisik melebihi orang dewasa pada umumnya. Dan persenjataan yang dimiliki oleh pasukan Bhayangkara pada waktu itu ada 3 jenis. Yang pertama tentunya anak panah, kemudian pisau terbang, dan pedang yang sangat panjang. Nah, anak panah ini konon pada waktu itu pasukan yang bernama Bhayangkara ini bisa membidik tepat sasaran hanya dengan melihat mata kakinya dari reruntuhan atau dari ranting-ranting pohon yang jauh. Ya, mirip-mirip sniper lah kalau pada zaman modern ini. Kemudian kalau pisau terbang itu jadi pisaunya sangat ringan, mirip-mirip senjata suku aborigin seperti bumerang. Kemudian dia akan berlari dan akan dilempar oleh pasukan Bhayangkara ini, tentunya lemparannya sangat jauh karena mereka kan memiliki fisik yang sangat kuat dan memiliki setara dengan 10 pasukan kalau satu orang. Kemudian pedang yang sangat panjang itu gunanya untuk menebas atau mempermudah dalam pertempuran jarak dekat. Ya, ini adalah senjata yang paling sering digunakan oleh pasukan elit Majapahit yang bernama pasukan Bhayangkara itu. Ada 3 senjatanya ya, ada panah, kemudian pisau terbang, dan juga pedang panjang. Ya, sejarah mencatat bahwa tidak ada penyebutan yang spesifik terkait dengan pedang panjang ini, tetapi hanya menurut beberapa referensi yang saya baca ya atau yang saya gali, hanya pedang panjang saja, entah seperti apa bentuknya. Kemudian selain itu, pasukan-pasukan Bhayangkara ini ternyata memiliki pasukan-pasukan yang bersiaga atau memiliki satuan gugus 5, di mana satuan gugus 5 ini khusus untuk pasukan yang mereka berstandby atau berjaga-jaga di kawasan maritim Indonesia atau di kawasan maritim Nusantara maksud saya pada masa lalu. Karena kan dulu pulau-pulau Nusantara ini kan berada di bawah naungan atau di bawah kepemimpinan kerajaan Majapahit ya, sebagian wilayah Nusantara, termasuk wilayah Nusantara bagian timur, di mana pada waktu itu satuan gugus 5 ini itu adalah armada laut. Kemudian mereka dipimpin oleh Empu Nala namanya. Kemudian Laksamana Laut ini kemudian dan juga armada-armada lautnya itu menjaga di kawasan-kawasan maritim Nusantara pada waktu itu, khususnya di bagian timur, untuk mempermudah pengawasan Prabu Hayam Wuruk mengontrol atau mencari informasi terkait dengan daerah taklukannya di Nusantara bagian timur, seperti di kawasan Sulawesi, Maluku, kemudian Pulau Natuna dan seterusnya. Nah, yang dimiliki oleh satuan gugus 5 ini merupakan sebuah kapal, di mana kapal itu merupakan kapal perang pada zaman Majapahit dulu, kemudian memiliki sebuah senjata yang mirip dengan meriam. Konon pada waktu itu pasukan-pasukan yang ada di kerajaan-kerajaan tetangga, bahkan di kerajaan-kerajaan tetangga Nusantara seperti Asia Tenggara lainnya, masih belum memiliki teknologi semacam ini. Teknologi meriam itu kan diperkenalkan oleh bangsa-bangsa Eropa ya, tetapi bangsa Majapahit dan kerajaan Majapahit konon sudah bisa membuat meriam, tetapi meriamnya itu agak beda. Di mana pada waktu itu sejarah mencatat bahwa meriam yang dimiliki oleh armada Majapahit ini disebut dengan nama cetbang atau cetbang. Jadi senjata ini mirip dengan sebuah meriam dan gunanya adalah untuk menaklukkan kapal-kapal yang akan menyerang kawasan Nusantara di kawasan Nusantara Timur pada waktu itu. Sehingga cara kerjanya mirip dengan meriam, tinggal ditembakkan, akhirnya mereka akan terus untuk menghancurkan kapal-kapal musuh dan bisa menghancurkan dengan mudah. Cetbang ini tentunya sangat berguna pada masa lalu. Kemudian pada waktu itu kerajaan Majapahit ini juga memiliki salah satu senjata yang khas,
tentunya selain cetbang ada juga beberapa senjata pada waktu itu yang sangat mematikan, termasuk panah jarak jauh. Ya, entah seperti apa sejarah tidak pernah mencatatnya. Tetapi seperti itulah kekuatan-kekuatan kerajaan Majapahit pada masa lalu, dan kemudian ini bisa dicontoh oleh kerajaan-kerajaan yang ada di tetangga Majapahit pada waktu itu. Kemudian singkat cerita, kerajaan Majapahit ini runtuh akibat peperangan saudara dan pemberontakan, sehingga sangat disayangkan sekali. Dan itulah gambaran sekelumit tentang kekuatan militer yang pernah dimiliki oleh kerajaan Majapahit. Jadi bukan hanya kuat di darat, tetapi kuat di lautnya. Seandainya dulu mungkin ada teknologi pesawat terbang, mungkin Majapahit juga punya pasukan elit yang bertugas udara dan berpatroli udara pada waktu itu. Karena waktu itu belum ada pesawat terbang, sehingga Majapahit hanya terfokus kepada kawasan darat dan terfokus kepada kawasan lautnya. Sehingga Majapahit ini menjadikan salah satu negara yang pernah berkuasa dan sekaligus menjadi kerajaan adidaya di Asia Tenggara. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada keterangan ataupun ada kata-kata yang salah, silakan kita koreksi dan kita berkomentar dan kita bahas seterusnya. Terima kasih yang sudah menyimak dan kita berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.